Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya rasa ketidaksukaan akan kematian itu perkara yang biasa. Orang tidak suka kepada kematian, artinya hampir-hampir semua orang tidak suka kepada kematian. Sebab kematian itu sakit, pedih, memisahkan insan antara dia dan kekasihnya, antara dia dan hal-hal yang biasa dia nikmati dari dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun suka perjumpaan dengannya. Barang siapa yang benci kepada perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun juga benci untuk berjumpa dengan orang tersebut. Maka Siti Aisyah waktu mendengar hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasulullah, kita semuanya nggak suka kematian. Artinya karena kematian itu sakit, kematian itu pedih. Maka Rasulullah menjelaskan makna suka akan kematian atau benci kepada kematian. Rasulullah ceritakan, "Innal mu'min idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah, fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ah." Seorang mukmin ketika datang saat-saat kematian dia, maka dia ditunjukkan di hadapannya rahmat Allah, diberikan kabar gembira akan rahmat Allah yang siap menantinya di ujung sana. Maka di saat itulah dia pun suka dan menginginkan perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun juga suka dan menginginkan perjumpaan dengan hamba yang suka perjumpaan dengan Allah tersebut. Adapun orang kafir ketika datang saat-saat kematian, maka dia diberitakan tentang siksa yang menanti dia, tentang azab, tentang keburukan yang menanti dia di balik kematian. Maka dia pun benci perjumpaan dengan Allah, benci perjumpaan dengan kematian, dan Allah pun benci perjumpaan dengan hamba tersebut. Di dalam sifat kaum mukminin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis qudsi yang mana Allah taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Ma taqarrabal mutaqarribun," tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah taala dengan sebuah perbuatan yang lebih disukai oleh Allah melebihi perbuatan yang fardu. Kalau sudah ditambah dengan perbuatan yang sunnah, jadilah hamba itu dicintai dan disukai oleh Allah taala hingga hamba itu melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, menyentuh dengan Allah, berjalan dengan Allah. Bila dia meminta pasti dikabulkan oleh Allah, bila dia berlindung pasti dilindungi oleh Allah taala. Dan di akhir hadis qudsi tersebut Allah taala nyatakan, "Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabri nafsi 'abdi al-mu'min yakrahul maut wa akrahu musa'atahu wa la budda lahu minhu." Allah taala nyatakan di hadis qudsi, "Tidaklah aku ragu di dalam mengerjakan sesuatu yang aku lakukan seperti keraguanku di dalam mencabut nyawa, mencabut jiwa hambaku yang mukmin yang tidak suka akan kematian, dan aku pun tidak suka membuat hambaku itu tidak suka. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, hambaku harus merasakan kematian tersebut." Dan inilah kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan seorang mukmin yang benci kematian, padahal mukmin ini adalah seorang wali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada rasa ketidaksukaan kematian dari sisi yang barusan disebutkan. Dan diriwayatkan Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalawat wa azkas salam, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika datang malaikat maut menjemput Nabi Musa, maka ketika dia masuk tanpa izin dan berkata, "Saya ingin menjemput engkau, ingin mencabut ajalmu," maka segera ditampar dan ditempeleng oleh Sayyidina Musa. Hingga disebutkan hal tersebut di dalam Sahih Bukhari. Maka malaikat itu berkata, "Ya Rabb, engkau kirim aku kepada seorang nabi yang benci kematian." Maka kebencian Nabi Musa akan kematian tersebut karena dia masih ada tugas untuk membawa, dia merasa Nabi Musa masih ada tugas untuk membawa Bani Israel memasuki Ardul Muqaddasah, ingin dekat ke tanah suci, ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika akhirnya datang malaikat maut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah taala katakan kepada malaikat maut, "Bawalah
banteng ini ke hadapan Nabi Musa dan suruh dia meletakkan tangannya di atas bulu-bulu yang ada di banteng ini. Dia usapkan tangannya di situ. Setiap satu lembar bulu, maka akan aku tambahkan 1 tahun dari umurnya. Ketika diberikan hal itu kepada Nabi Musa bertanya, setiap 1 lembar bulu 1 tahun, 1 tahun. Setelah itu apa? Seandainya aku usap hingga 1000 lembar bulu, 1000 tahun, 1000 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu kematian. Mau tidak mau harus kematian. Maka Nabi Musa mendengar hal yang demikian, idzan minal an. Kalau memang ujung-ujungnya kematian, kalau begitu dari sekarang aku sudah siap, kata Nabi Musa. Dan dicabut nyawanya Nabi Musa, dan beliau di akhir hayatnya meminta untuk didekatkan jenazahnya, wafatnya dengan Ardil Muqaddasah, dengan tanah suci di Baitul Maqdis, hingga kuburannya dikenal dekat tanah suci di Baitul Maqdis. Ala nabiyina alaihi afdhalus salawat wa azka taslim. Artinya benci akan kematian tersebut dari sisi yang wajar, dari sisi yang manusiawi itu adalah sesuatu yang terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam ma'rifahnya kepada Allah, dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam cahaya yang besar di dalam hatinya. Akan tetapi mereka, orang-orang tersebut, disebutkan bahwasanya umumnya ahlul iman, umumnya orang-orang ahlul iman, mereka betul menyukai kematian karena di dalam kematian itu terdapat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sudah ke titik aman, ke titik keselamatan dalam kematian tersebut. Pergi meninggalkan dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya kesulitan, tempatnya problem. Dan mereka, orang-orang ahli iman, umumnya benci kematian dari sisi karena tabiat nafsu mereka, di mana dalam kematian itu ada rasa sakit. Mereka tidak suka rasa sakit, berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, ataupun juga di antara mereka itu karena habis kesempatan untuk menambah amal soleh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya ajal dan kematian tersebut. Alhasil setiap kali keimanan semakin kuat, kebencian akan kematian itu semakin berkurang, semakin sedikit. Namun setiap kali keimanan makin lemah, makin sedikit, kebencian akan kematian pun juga akan semakin besar. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian. Seseorang hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dari Allah Ta'ala, disabdakan oleh Rasulullah, adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur di dalam mentaati Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya panjang, yang amalannya bagus. Setiap kali umur panjang di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang dia dapat makin banyak, derajat yang dia capai makin tinggi. Namun panjang umur apabila dihabiskan bukan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka yang ada adalah bencana, yang ada adalah keburukan, yang ada adalah musibah. Akan semakin banyak kejahatan yang dia timbun, akan semakin banyak kesalahan yang dia lakukan. Barang siapa seseorang dia berharap, saya ingin panjang umur di dunia untuk menambahkan amalan-amalan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau memang betul demikian, bersama umur yang panjang, dia giat beramal, dia semangat dan di dalam mentaati Allah Ta'ala, menjauhi hal-hal yang menyibukkan dia dari perkara akhirat. Kesibukan duniawi dia kurangi untuk demi perkara akhirat. Maka ini fabis shadiqina asbah, mirip dengan kaum shadiqin yang memiliki kesungguhan di dalam berniat, dalam bertekad. Tapi dia bilang, saya ingin panjang umur untuk taat kepada Allah, cuma dia malas-malesan dalam melakukan amal soleh. Maka orang ini termasuk adalah orang yang berdusta kepada dirinya sendiri, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya cari-cari alasan membela diri ingin panjang umur, tapi bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, namun untuk mengumpulkan dunia karena tamak dan rakusnya akan perkara-perkara duniawi. Karenanya itu amal soleh tidak dimungkinkan kecuali ketika seseorang masih hidup di dunia. Ketika dia hidup di dunia, nah itulah dunia ini adalah tempat untuk beramal, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, tempat untuk kita menabung, tempat untuk kita menanam. Yang mana selain di dunia nggak ada. Akhirat tempatnya balasan. Dunia bukan tempatnya balasan. Akhirat tempatnya balasan.
Dunia adalah tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya menanam, buah kita petik nanti di akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya kita pikirkan hal tersebut. Jangan kita mau mencari buah kita di dunia. Jangan kita mau mencari hasilnya ataupun balasannya di dunia. Tapi balasan itu letaknya di akhirat. Kita berbuat, kita menanamnya di dunia. Mintalah bantuan kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Meminta bantuan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giatlah dalam beramal, giatlah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebisa kita. Kapan ada waktu untuk berbuat baik, kita lakukan perbuatan baik tersebut. Dan perbuatan baik beragam jenisnya. Ada zikir, ada sedekah, ada silaturahim, ada bakti kepada ibu bapak, ada membaca Al-Quran, ada hadir majelis ilmu, ada membantu orang lain, ada berinfak, ada menolong orang yang kesusahan, yang terkena musibah, dan beragam jenis-jenis kebaikan tersebut. Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh kapanpun kita ada kesempatan untuk melakukannya, sebelum datangnya ajal yang menjemput kita secara mendadak. Sebab engkau adalah sasaran, anta urbatul afati, engkau adalah sasaran dari kematian, sasaran dari penyakit, sasaran dari musibah yang bisa datang sewaktu-waktu. Ketika datang saat tersebut tanpa berita, tanpa peringatan kepada kita sekalian. Karenanya bersiaplah akan hal tersebut sebelum datangnya kematian. Sebab umurmu itu adalah modal utamamu untuk meraih kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita habiskan waktu-waktu dari umur kita, hari-hari, jam-jam dari umur kita, jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak mengandung manfaat. Akhirnya malah membuahkan penyesalan besar besok di hari kiamat, menjelang saat-saat kematian menjemput kita. Dan di saat itulah seseorang akan mengetahui betapa amat mahalnya kadar 1 menit yang dia lalui, betapa berharganya setiap tarikan nafas. Setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah bagaikan berlian yang tak ternilai harganya. Berlian yang hilang dapat dicari gantinya, namun nafas yang hilang semenit yang lalu siapa yang bisa mengembalikan? Sejam yang lalu siapa yang bisa mengembalikan? Yang pergi saat-saat dan jam-jam tersebut untuk televisi nggak bisa dikembalikan lagi. Yang pergi jam-jam tersebut untuk mendengar hal-hal yang tidak baik didengar, siapa yang bisa mengembalikan dan mengulang? Tidak ada saat-saat pengulangan bagi waktu-waktu tersebut apabila sudah berlalu. Nah, karenanya itu diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang besok dia wafat dan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 24 jam itu bagaikan 24 peti, 24 lemari. Itu yang mewakili setiap peti, setiap kotak itu adalah jam yang dia lalui. Kalau dia lihat, dia buka, di dalamnya itu jam itu dia isi dengan amal baik, dia dapati cahaya dan pahala. Kalau dia tidak isi dengan amal baik, dia dapati kosong melompong. Kalau dia lakukan jam tersebut dia isi dengan kemaksiatan dan keburukan, dia dapati ular dan siksa yang menanti dia di setiap kotak yang mewakili jam yang dilalui dalam 24 jam tersebut. Nah, karenanya itu ketika seseorang di hari kiamat melihat kotak dia kosong melompong, dia akan